Jadi kejadiannya itu dialamin sama temen gue, namanya Lala, pas kita kelas 6. SD ya? Iya, SD. Lala namanya. Lala, ya. Oke. Jadi waktu itu sekolah gua, kita ada kegiatan pesantren kilat untuk selama 3 hari 2 malam, dan nginepnya emang di sekolah gua. Oke. Nah, di sekolah gue itu emang ada pohon yang terkenal angker, dan guru-guru di sekolah gua pun juga emang mengiyakan gitu keberadaan pohon itu. Nah, pohon ini tuh pohon rambutan. Oh, pohon rambutan tuh angker ya? Nah, gue nggak tahu, kan itu terkenalnya di sekolah gue, pohon rambutan itu angker yang ada di sekolah gue. Oke. Nah, si pohon ini posisinya itu emang kelihatan dari kelas gue. Kelas gue itu tempat gue nanti tidur nih sama teman-teman gue pas buat pesantren kilat. Oke. Dan itu posisi kelas gue itu di lantai 2 paling pojok. Oke. Nah, gue tuh sebenarnya nggak pernah bener-bener tahu tentang pohon ini itu angker atau enggak, sampai akhirnya di hari pertama malam itu kita pesantren kilat, ada teman gue nih yang Lala tadi gue bilang itu, dia itu cerita tentang pohon ini. Nah, jadi waktu itu posisinya itu tuh udah jam 9-an 10-an lah kira-kira, udah di saat semua kegiatan tuh udah selesai. Jadi anak-anak tuh udah pada balik ke kelasnya masing-masing, maksudnya kayak tempat tidurnya masing-masing kan. Nah, di situ gua, Lala, dan beberapa temen gue yang emang tidur di kelas itu, kita tuh kayak ngelingkar gitu loh, mau duduknya. Terus di situ kayak satu persatu cerita tentang cerita horor gitu. Sampai akhirnya nyampe di bagian Lala. Jadi pas dia lagi mau cerita tuh, dia ngomong kayak gini, kalian tahu gak sih, sambil nunjuk gitu loh ke jendela, yang dimana dari jendela itu tuh bisa ngeliat pohon yang tadi gue bilang. Dia sambil nunjuk, dia ngomong kayak gini, kalian tahu gak sih, pohon itu kan angker. Terus di situ gue langsung nepok tangannya Lala. Gue bilang kayak, kamu apaan sih, kok cerita-cerita kayak gitu, nggak lucu tahu, udah mendingan tidur aja. Nah, di situ juga gue bilang kan kata Bu Titis juga kita nggak boleh cerita-cerita kayak gitu. Nanti berarti temen-temen lu ngide dari tadi. Iya, Cerita itu. Oke. Namanya juga anak kecil, ngerti gak sih? Lagi waktu kosong juga kan. Iya. Nah, udah tuh akhirnya kita semua di kelas tuh tidur. Nah, gua itu tidurnya tuh sleeping bag gua tuh sama Lala sebelahan gitu. Jadi tuh Lala posisi sleeping bagnya tuh pojok deket tembok, yang dimana kan Lala tidur, kan kita semua tidur di lantai. Nah, di tembok Lala tidur itu di atasnya tuh jendela. Nah, Lala di situ di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi mau tidur, tiba-tiba dia tuh ini kayak nepok paha gue. Syafa, udah tidur belum? Terus gue bilang, kenapa belum lah? Terus dia bilang, temenin aku ke toilet yuk, aku pengen pipis, kebelet. Nah, posisi toiletnya itu sama kelas gue tuh emang samping-sampingan. Nah, Lala ke toilet pipis, gue tuh nunggu di depan pintu WC-nya. Gue nyender gitu kan. Nah, jadi tuh emang di toilet itu tuh lu tahu kan kayak ada jendela kecil yang di atas gitu loh. Nah, dari jendela itu juga emang kelihatan si pohon ini nih. Gak nyampe semenit, tiba-tiba tuh Lala langsung ngebuka pintu toilet kenceng kayak, terus dia tiba-tiba lari sambil narik gua kayak, ayo Syafa cepetan. Terus gua ngomong kan, kamu kenapa lah, kenapa tiba-tiba lari? Udah nggak apa-apa, udah kita tidur aja. Nah, ya udah dong. Nah, tidur, udah tuh malam itu nggak ada kenapa-napa. Sampai sebelum tidur pun gue juga sempet nanya ke Lala kayak, kamu tadi kenapa tiba-tiba lari? Ngagetin tau. Enggak apa-apa, udah tidur aja. Nah, kebesokannya kegiatan pesantren kilat masih tetap jalan tuh jam 8 jam 9-an kan, udah malam. Nah, di saat itu kita kegiatannya tuh lagi ngumpul di lapangan SD. Duduk juga kayak ngitarin lapangan sambil ini loh, kita tuh megang buku, jadi kita mesti nulis rangkuman gitu per setiap malamnya kan. Nah, tiba-tiba di sini pas acaranya udah mau selesai, Lala kayak nyolek bahu gue terus ngebisikin ngomong, Syafa abis ini temenin aku ke ruang guru ya. Terus gue bilang, mau ngapain emang? Terus Lala bilang, temenin aku mau nyari Bu Titis tuh wali kelas gue. Nah, setelah acaranya selesai, ya udah dong gue sama Lala jalan ke ruang guru. Nah, tapi pas Lala lagi masuk ke ruang guru ngomong sama Bu Titis tuh gue nggak ikut, gue nunggu di depan ruang guru kan. Ya adalah sekitaran 10 menitan Lala ngomong masuk ke ruang guru, tiba-tiba Lala keluar.
Terus habis itu gue ngomong kan sambil ngegandeng dia kayak, kamu tadi ngapain ngomong ketemu Bu Titis? Terus dia ngomong, enggak apa-apa, pengen ngomong aja. Terus gue yang bingung dong. Akhirnya ya udah gue sama Lala jalan lagi lah ke atas ke kelas kita untuk persiapan tidur kan, karena emang udah jamnya tidur. Tiba-tiba tuh Bu Titis masuk ke kelas gue. Terus gue bingung dong, dan anak-anak di kelas juga bingung karena emang kemarin juga kan kita tidur sendiri, maksudnya nggak ada guru gitu kan, tiba-tiba masuk. Terus di situ gue nanya dong ke Lala, kamu ya yang nyuruh Bu Titis bobo di sini? Terus kata Lala, iya. Terus gue nanya, kenapa tiba-tiba minta tolong temenin Bu Titis tidur kita di kelas? Dia cuma diam nengok ke gue terus ngomong, enggak apa-apa, minta temenin aja. Udahlah, akhirnya Bu Titis ngomong kayak, udah nggak usah ngobrol, tidur, lihat nih udah jam berapa, besok juga kita pagi ada kegiatan. Ya udahlah, posisi tidurnya kita masih tetap sama. Lala di pojok, gue di sebelahnya dia. Pas lagi kita rebahan nyoba tidur, gue tuh udah merem. Lala tuh masih yang kayak gerak kanan kiri gitu loh, dia masih mau nyoba tidur. Tiba-tiba dia nyoel gue, ngepok kayak, Syafa. Terus gue nengok, kenapa lagi, aku ngantuk, gue gituin kan. Terus tiba-tiba dia, kan kita posisinya lagi tiduran kan, tiba-tiba dia diem, terus nunjuk ke arah jendela itu yang kelihatan pohon. Dia nunjuk, terus dia nengok ke gue, kamu lihat gak? Terus gue bilang, hah? Lihat apaan? Dia nunjuk lagi, kayak nunjuknya tuh lebih kayak ditunjuk banget. Kamu beneran gak lihat? Gue langsung kayak, kamu apaan sih, gak jelas deh, gak usah bercandain malam-malam kayak gini, gak usah buat takut, aku mau tidur. Ya udah dong. Nah, gue bilang ya udah aku mau tidur aja ya. Pas gue mau tidur tuh gue posisinya yang tadinya telentang, gue tuh jadi munggungin Lala, ya kan. Pas gue lagi tidur, tiba-tiba tuh Lala tuh nyakar tangan kanan gue. Itu kenceng banget, gue sampai kebangun teriak. Dan bahkan yang di situ pun bukan gue doang yang bangun, sampai teman-teman gue pun kebangun, dan bahkan Bu Titis situ pun bukan gue doang yang bangun, sampai teman-teman gue pun kebangun, dan bahkan Bu Titis juga kaget kan. Bu Titis langsung nyalain lampu terus nyamperin kita. Nah di situ gue pas lampunya dinyalain, gue ngelihat ke lengan tangan kanan gue tuh kayak beneran bekas cakaran dalam, berdarah sampai ngekelopek kulit gue, sampai beneran kayak daging gue tuh kelihatan gitu kan. Di situ gue nangis, gue masih belum bisa berhenti nangis. Akhirnya Bu Titis nyamperin kayak, itu tangan kamu kenapa? Terus gue bilang, dicakar sama Lala Bu. Nah terus ya udah tuh, gue sama Bu Titis tuh langsung nengok ke arah Lala. Yang tadinya Lala tiduran, Lala tuh udah duduk bersila di pojokan gitu, diem sambil kepalanya tuh goyang kanan kiri, goyang kanan kiri. Nah di situ langsung dan dia tuh Lala gak berhenti di kepalanya goyang kanan kiri, tapi dia sambil kayak ngomong komat kamit bahasa Jawa gitu. Anjir. Dan kita tuh di sekelas itu nggak ada yang tahu Lala ngomong apa kan. Nah di situ Bu Titis udah engeh lah, intinya wah ini hal aneh gitu kan. Nah di situ Bu Titis langsung ngomong ke gua, nyuruh gua untuk manggil guru agama gua, ada namanya Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Nah akhirnya gue lari lah tuh dari lantai 2 ke ruang guru yang dimana lantai 1 untuk manggil Pak Ahmad sama Bu Fauzia. Akhirnya udah nih kita bertiga ke atas. Pas Bu Fauzia sama Pak Ahmad mau masuk, kan itu kan posisinya di kelas masih banyak anak-anak ya. Nah di situ tuh anak-anak tuh disuruh keluar sama Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Tapi gue nggak disuruh keluar, gue disuruh tetap di ruangan itu. Lu doang berarti anaknya? Iya, jadi itu di kelas itu tuh berlima, gua, Lala, Bu Titis, Bu Fauzia sama Pak Ahmad. Masih di posisi yang sama, Lala masih duduk bersila, diem, sambil ngegeleng-gelengin kepalanya, sambil komat kamit bahasa Jawa juga itu. Di situ Pak Ahmad tuh ngedatengin Lala, kayak duduk gitu loh di depan Lala sambil megang pundaknya Lala, ditanya, Lala, kamu kenapa? Coba ngomong sama bapak. Lala tuh diem, masih tetap geleng-geleng, masih tetap komat kamit. Sampai akhirnya Pak Ahmad manggil gue, Syafa coba sini, kamu coba ngomong sama Lala, kan kamu temennya, siapa tahu nanti dia mau ngomong. Ya gue masih dalam posisi nangis, gue masih takut, tangan gue masih kesakitan, dan ya gue shock lah, maksudnya gue kaget gitu. Akhirnya ya udahlah, gue nurutin aja kata Pak Ahmad. Posisinya tuh gue jadinya duduk depan-depanan sama Lala. Lala masih duduk, tangannya juga kayak masih diem gitulah. Di situ gue ngomong dalam keadaan gue juga masih takut, nggak berani, bahkan untuk ngelihat ke mukanya Lala pun gue masih yang kayak agak nunduk gitu loh, Muibi. Di situ gue ngomong ke Lala kayak, Lala, kamu kenapa? Intinya gue ngomong gitu sampai tiba-tiba Lala diem,
kepalanya nggak geleng-geleng lagi, tapi dia langsung ngadep ke gua, ngeliatin ke gua melotot banget. Terus di situ pas Lala ngeliatin gua melotot, suaranya tuh aneh gitu loh, kayak serak, kayak suara orang udah tua gitu, kayak sambil ngomong ngeliatin gua melotot kayak Syafa. Nyebut nama lo. Iya. Tiba-tiba di situ Pak Ahmad kayak masih megang pundaknya, dibaca-bacain doa. Gue kurang tahu sih doanya apa. Gak lama kemudian tiba-tiba Lala teriak kenceng banget. Di situ tiba-tiba Lala langsung jatuh pingsan ke pangkuannya Pak Ahmad. Udah tuh malam itu udah, ya alhamdulillahnya Lala udah nggak aneh kayak tadi. Ya udah intinya tidur. Nah lanjut ke besokannya. Itu tuh udah jam 8 pagi lah, kita mau kegiatan pagi. Yang anak-anak lain pada ngumpul di lapangan untuk melanjutkan kegiatannya. Gue sama Lala dipanggil berdua untuk ke ruang guru. Gue nggak tahu kenapa. Sampai di sana, intinya tuh di situ tuh berlima sama ada satu, jadi berenam kan sama kepala sekolah gue. Oh, berlima orang tadi sama satu kepala sekolah. Berenam tuh ngomong. Intinya tuh kayak gue duduk berdua sama Lala, kanan kiri depan gue tuh guru-guru. Nah di situ gue nanya dong kayak kenapa Bu dipanggil ke sini. Di situ Bu Titis ngomong, coba ngomong ke ibu, ini Lala kenapa bisa kayak gini? Kalian ngelakuin yang aneh-aneh gak? Terus di situ gue ngomong lah, oh iya Bu, waktu itu pas malam pertama sebelum kita mau tidur, kita cerita-cerita serem gitu. Terus Lala nunjuk-nunjuk pohon yang depan sekolah itu loh Bu. Nah di situ guru-guru tuh udah kayak saling lihat-lihatan gitu loh, kayak mereka ngerti sesuatu lah. Nah akhirnya di situ Bu Fauzi yang ngomong ke Lala sambil megang dengkul Lala kayak, ayolah coba cerita ke ibu apa yang sebenarnya kejadian. Nah di situ Lala cerita, akhirnya ternyata tuh banyak kejadian aneh yang dialamin selama lagi pesantren kilat. Kejadiannya yang pertama itu, ingat gak yang gue bilang yang pas dia dari toilet yang tiba-tiba dia langsung lari narik gue? Ternyata tuh kata Lala, dia tuh pas lagi di dalam toilet, dia tuh ngelihat dari jendela kecil yang di atas dinding itu, dia tuh ngelihat ada mata merah ngeliatin dia. Aduh, merinding gue. Maka dia langsung lari kan keluar. Nah kejadian kedua itu pas yang dia nanya ke gue yang sambil nunjuk-nunjuk ke pohon, Yang malam-malam ya? Iya, yang Syafa kamu lihat gak? Syafa kamu lihat gak? Kan jawaban gue ya emang gue gak ngeliat apa-apa kan. Nah ternyata yang Lala lihat itu di atas pohon itu kayak ada kepala cewek, bener-bener cuman kepala cewek doang, melayang, goyang kanan kiri, goyang kanan kiri, Anjir. sambil ngeliatin si Lala. Anjir. Dan kenapa alasan Lala yang nyakar gue sampai berdarah itu, ternyata waktu Lala lagi ngeliatin ke sosok itu tuh, si kepala itu, kepala cewek itu, nah sosok itu tuh sadar kalau misalnya sama Lala tuh diliatin. Nah sosok itu makanya ngeliatin balik ke Lala. Nah pas lagi diliatin balik, si sosok itu tuh kayak yang tadinya kan di atas pohon kan, di luar ruangan dong. Katanya Lala tuh yang Lala lihat tuh sosok kepala itu tuh langsung kayak nyamber ke muka dia gitu loh. Secara cepet. Nah makanya dia nyakar gua sampai berdarah. Anjir. Nah kayaknya tuh itu adalah momen di saat sosok itu tuh mau ngerasukin Lala, mau masuk ke Lala. Nah gua nggak tahu ya sampai sekarang pohon ini tuh masih ada atau mungkin udah ditebang di SD gua, yang dimana SD gua tuh di Jakarta ya PNK, dan itu kejadian tahun 2013. Gua pertama gue nggak kebayang banget di saat ada setan gitu nyamper ke kita. Dan yang setahu gue ya, biasanya kalau misalnya orang kesurupan kan tiba-tiba aja kesurupan gitu. Nah ini tuh si Lala berarti sadar kan? Dia kesurupan kan ada disamperin kayak gitu tuh. Anjing, gue gak kebayang banget deh. Gila ya. Kalau dipikir-pikir nggak ada habis-habisnya tuh. Kita ngomongin pengalaman horor. Kita udah 12 minggu loh cerita. Iya, dan satu malam 3 cerita lagi. Berarti berapa tuh? 36 ya? Iya, 36 cerita horor. Kayaknya masih banyak banget nih yang belum kita ceritain. Kita lanjutin apa?